Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali dalam kehidupan ini ada begitu banyak keraguan-raguan dalam hati kita. Terlebih menyangkut banyak hal, keraguan-raguan itu bahkan dalam tingkat yang disebut hidup iman atau kerohanian, dalam meningkatkan spiritualitas, dalam hidup doa, pelayanan, dan juga sebagai orang Katolik. Sebagaimana kita belajar dari Thomas, keraguan-raguan itu ketika didasari dengan iman yang baik, artinya iman yang sungguh-sungguh, ada sisi positif. Kita belajar dari Thomas, justru melalui keraguan-raguan itu, ia dibimbing untuk menjadi percaya, ia dibimbing untuk menjadi sungguh-sungguh, menjadi saksi yang menyelamatkan. Maka setelah Pentakosta, sebagaimana dalam pengantar kita dengarkan, Thomas sebagaimana murid yang lain juga menyebar atau berjalan menuju ke tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal, belum dipercaya, dan dia mewartakan karya-karya itu, dan bahkan dia suatu saat menjadi martir Kristus. Belajar dari Thomas ini, kita tahu bahwa ketika dia ragu akan peristiwa kebangkitan itu, posisi Yesus tidak ada di situ, tetapi ketika menampakkan diri dan kebetulan pada hari ke-8 Thomas ada di situ, Yesus langsung menanyakan dengan suatu juga memberikan ungkapan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Jadi kita memang harus percaya. Tuhan Yesus tidak tahu tentang keberadaan Thomas terkait dengan ketidakpercayaannya itu sendiri. Yesus posisinya tidak berada bersama para murid, tetapi Yesus dalam hal ini tahu apa yang menjadi ketidakpercayaan dan keraguan dari Thomas. Ini menandakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah tahu. Tuhan tahu segalanya, bahkan dari hati terdalam kita. Bahkan sebelum kita ungkapkan, Tuhan tahu kita baik, benar, suci atau tidak. Tetapi di balik itu semua, jangan takut, jangan merasa minder atau skrupel. Nanti sedikit-sedikit dosa, ya kita nggak akan berkembang.
Artinya bukan berarti kita akrab atau ingin berdosa, tetapi kita sadar akan kerapuhan, kemudian bahaya juga soal diri kita itu mudah rapuh. Justru itu yang semakin membuat kita punya semangat untuk memotivasi diri, untuk memperbaiki, meningkatkan dan olah kepercayaan yang kuat dalam segala hal untuk menciptakan iman yang sungguh-sungguh berbobot, bernilai, dan suatu saat kita bisa memiliki keyakinan sebagaimana Thomas ini. Jadi jangan takut kalau kita masih ragu, tetapi di balik itu semua percayalah Tuhan tahu apa yang kita perlukan, kita butuhkan, terlebih dalam iman dan keselamatan kita. Dan semoga Santo Thomas menjadi pembimbing dan juga perantara doa-doa kita ketika kita sedang dalam keadaan tidak percaya, lemah, dan tidak memiliki semangat untuk bangkit dalam hal keimanan. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dibentuk oleh Allah untuk mencapai tingkat spiritualitas yang matang, dan kita siap untuk diutus mewartakan kabar keselamatan. Tuhan berkati kita semuanya.